Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini Selasa 25 Oktober 2022 dengan judul Beritahukan kepada anak-anakmu. Ayat inti terdapat di dalam Yoel 1 ayat yang ketiga. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Saudara-saudara, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Poin yang pertama. Orang tua harus memberikan petunjuk kepada anak-anak mereka bagaimana agar dapat hidup menyenangkan hati Allah. Mari kita baca kutipannya. Sebelum orang tua sendiri berjalan sesuai dengan hukum Allah dengan hati yang tulus, mereka belum bersedia untuk memerintahkan anak-anak mereka untuk berjalan menurut jejak langkah mereka. Satu pembaruan di dalam hal ini diperlukan. Satu pembaruan yang niatnya harus mendalam dan meluas. Mereka harus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa itu adalah suara Allah yang ditunjukkan kepada mereka dan harus ditaati dengan seksama. Dengan sabar, mereka harus memberikan petunjuk kepada anak-anak mereka dengan manis budi dan tidak mengenal lelah mengajar mereka bagaimana agar dapat hidup menyenangkan hati Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ini sangat dalam untuk para orang tua. Para orang tua bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing, memberikan petunjuk kepada anak-anak mereka. Agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Namun sebelum mereka, orang tua ini memberikan nasihat, maka harus ada pembaruan. Harus ada reformasi dalam diri orang tua. Di dalam kutipan ini dikatakan bahwa sebelum orang tua sendiri berjalan sesuai dengan hukum Allah, maka selayaknya mereka belum bersedia atau belum siap untuk memerintahkan anak-anak mereka. Dengan kata lain, kalau orang tua belum menjalankan hukum kasih, belum menjalankan hidup mereka seturut dengan kehendak Tuhan, bagaimana mereka akan memerintahkan, mendidik, atau memberikan contoh kepada anak-anak mereka? Perhatikan para orang tua, ada tanggung jawab penting bagi kita sebelum kita memberikan petunjuk kepada anak-anak kita. Sebelum kita mengajak anak-anak kita takut akan Tuhan, kita perlu menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Poin yang kedua, seperti bapak-bapak di zaman dahulu, mereka yang mengaku cinta kepada Allah harus mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan di mana saja mereka mendirikan tenda mereka. Kutipannya sebagai berikut. Seperti bapak-bapak di zaman dahulu, mereka yang mengaku cinta kepada Allah harus mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan di mana saja mereka mendirikan tenda mereka. Jikalau pernah ada satu waktu di mana setiap rumah tangga harus menjadi sebagai satu rumah doa, sekaranglah waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pena inspirasi mengatakan sekaranglah waktunya. Untuk apa? Untuk mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Untuk menjadikan rumah kita ini adalah rumah doa. Di mana saja. Mungkin kita bisa saja berpindah-pindah tempat. Oleh karena pekerjaan, oleh karena situasi kondisi, oleh karena hal-hal yang lainnya. Tetapi dikatakan bangun mezbah Tuhan di tempat itu. Atau barangkali kita pas mengadakan perjalanan jauh keluar kota, di situ juga kita harus bangun mezbah Tuhan. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana hidup dekat dengan Tuhan. Memberikan keteladanan bagi mereka. Dan contoh ini sudah diberikan jauh pada waktu bapak-bapak pada zaman dahulu kala. Mereka sudah mempraktekannya. Mereka sudah membangun mezbah untuk Tuhan di dalam doa-doa mereka. Rumah mereka, tenda mereka adalah tempat berdoa. Poin yang ketiga, rumah tangga adalah sekolah pertama bagi seorang anak.
Dan disinilah harus diletakkan dasar untuk pelayanan seumur hidup. Secara lengkap kutipan ini mengatakan, rumah tangga adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Dan disinilah harus diletakkan dasar untuk pelayanan seumur hidup. Prinsip-prinsipnya harus diajarkan bukan hanya dalam teori belaka. Prinsip-prinsip itu harus membentuk latihan seumur hidup. Pelajaran yang menolong harus diajarkan kepada anak itu sedini mungkin. Lebih sempurna roh pelayanan sejati memenuhi rumah tangga. Lebih sempurna itu dikembangkan dalam kehidupan anak-anak. Mereka akan belajar menemukan kegembiraan dalam melayani dan berkorban demi kebaikan orang lain. Seri Membina Keluarga, jilid 4 halaman 362. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah tangga adalah tempat pertama pendidikan bagi anak-anak kita. Oleh sebab itu orang tua bertanggung jawab untuk membentuk karakter, untuk mempersiapkan anak-anak ini di kemudian hari. Karena apa? Karena pelayanan yang dimulai di rumah ini akan mempersiapkan anak-anak ini di masa yang akan datang. Bahkan sepanjang umur mereka. Jika kita salah mempersiapkan tabiat kita sejak di rumah, maka mereka di luar, bahkan di sepanjang hidup mereka, bisa saja akan menjadi satu tabiat yang salah. 3 poin utama kita hari ini adalah, orang tua harus memberikan petunjuk kepada anak-anak mereka bagaimana agar dapat hidup menyenangkan hati Allah. Yang kedua, seperti bapak-bapak di zaman dahulu, mereka yang mengaku cinta kepada Allah harus mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan di mana saja mereka mendirikan tenda mereka. Dan yang ketiga, rumah tangga adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Dan disinilah harus diletakkan dasar untuk pelayanan seumur hidup. Para orang tua, mari kita perhatikan akan firman Tuhan pagi ini. Dan kita berdoa agar Tuhan menolong kita, memampukan kita, sehingga kita memberikan keteladanan bagi anak-anak kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah, atas firman yang menguatkan kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus Tuhan kepada masing-masing kami, sehingga Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami, memberi hikmat kepada kami, memberikan pengertian kepada kami. Dan kami semuanya boleh bertanggung jawab mendidik anak-anak kami, mempersiapkan mereka menjadi anak-anak yang melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.